Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama bangun mezbah yang besar, biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran, tubuh dan jiwa kita untuk kita boleh datang menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari yang indah ini. Jikalau Tuhan boleh menuntun langkah kami dari pagi sampai malam hari ini, dan sebentar kami akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan, bahkan menikmati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar kami boleh memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, biar kami layak menghadap tahta kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu buat Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Mari puji Dia, tinggikan nama Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Kami mau memuji-Mu Tuhan. ku selalu puji-Mu, Oh Tuhan Yesus, ku mau menyembah-Mu, mari sembah Dia. ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu memuji ku Engkau. selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
segala puji dan hormat hanya bagi namamu Yesus. Oh, kami bawa puji, Kami sembah Engkau, tinggikan namamu. Oh Yesus, haleluya. mari sembah Dia. Biar hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan. Hanya bagi Oh hadirat-Mu Yesus. kasih Tuhan, kami datang bersyukur. Oh hadirat-Mu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Segala pujian bagi Terima kasih Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Biar kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Merenungkan setiap kebenaran firman-Mu, bahkan melakukan setiap firman yang sudah kami terima. Makasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap Yesus. waktu, nyanyian pujian nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dengan segenap hatimu naikkan pujian ini, nyanyian sembah puja Dia. dan Yes, pengagungan your praise and Lord Jesus. kepadamu. Biar manis Engkau dengar Tuhan, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau merenungkan setiap firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Oh Tuhan, kami bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus. Mari angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, bertahta atas pujian kami. Terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Kami naikkan syukur, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, hanya nama Yesus. Kami bawa setiap penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Amin. Haleluya. Kami kagum, kami melihat betapa besar kasih setia-Mu, mujizat-Mu, penyertaan dan berkat buat atas hidup kami. Ku kagum, hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum, hormat Amin. akan Engkau. Sebab Engkau yang layak, Allah yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari bersama sembah. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah
naikkan setiap pujian dan penghormatan kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang sanggup, Engkau satu-satunya Tuhan. Sembah pujian kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Bahwa setiap hati kami Tuhan bermalam hari ini datang lebih lagi menyembah. Haleluya. Sembah pujian kami bagimu. Sembah Tuhan. Sembah Engkau yang layak. Oh, kami datang membawa pujian. Tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Mari bersama katakan, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sebab sungguh besar, sungguh besar Engkau Allah. Kau Allahku. Kami berikan penghormatan tertinggi bagi Raja. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhan. Kau Allahku. Oh, maka
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kembali mengizinkan kami boleh bersama-sama ada di Mezbah Doa. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita berjumpa kembali malam hari ini di Mezbah Doa. Dan hari ini saya sedang berada di luar kota, saya ada di Palangkaraya untuk pelayanan di sini. Dan saya percaya kita semua yang selalu rindu untuk mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mau semakin mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, saudara ya, mengerti firman-Nya. Jadi kita ada di Mezbah Doa ini, pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian diurut, supaya ini juga menjadi pendalaman Alkitab buat setiap kita. Semua umat Tuhan, jemaat Tuhan harus mengerti firman Tuhan. Bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan atau yang sekolah teologi, tapi kita semua mengerti. Saya mencoba dengan hal yang praktis ini agar setiap umat Tuhan boleh mengerti. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian seperti biasanya. Ada kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie Basjir. Saya mau bersaksi Bu, karena saya sudah berjanji pada Tuhan. Ya, dan juga pada diri saya. Ya, di hari ulang tahun saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus di hidup saya. Saya sudah lama mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Dan jujur Bu, sangat-sangat menguatkan iman saya. Saya sudah 1,5 tahun menderita hipertiroid, tapi puji Tuhan, ya saya tidak merasakan apa-apa Bu. Ya, dan itu semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saya, dan saya terus berdoa supaya berat badan saya dipulihkan dan menjadi normal kembali. Dan saya mengucap syukur ya Bu, karena ya saya berdoa agar saya disembuhkan dan berat badan saya kembali pulih. Puji Tuhan, sekarang saya sudah benar-benar disembuhkan dan berat badan saya sekarang sudah pulih. Bahkan sakit hipertiroid saya juga sudah disembuhkan Tuhan. Ya, saya sembuh total Bu dari sakit hipertiroid. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib yang sudah memberikan kesembuhan bagi saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat Ibu yang selalu menguatkan saya dan terus menerus berdoa. Ya, satu hal yang saya tangkap, Ibu menyuruh kami untuk berdoa, doa sendiri, jangan titip-titip doa. Dan benar Ibu, saya mengalami sendiri mujizat Tuhan. Terima kasih buat Ibu dan seluruh tim yang setia melayani di Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, seorang ibu yang mengalami sakit hipertiroid dan ya berat badannya turun selama 1,5 tahun. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan dan sekarang berat badannya kembali pulih. Ya, dan luar biasa setia mengikuti Mezbah Doa, Mezbah Syukur, imannya dipulihkan dan dia mendapatkan banyak kekuatan dari Mezbah Doa dan Mezbah Syukur ya saudara. Dan satu hal yang saya tangkap malam ini benar ya Ibu bilang ya, berdoa sendiri, jangan titip-titip doa. Masih banyak yang terus masuk WA, Ibu titip doa buat suami saya, Ibu titip doa buat keadaan rumah tangga saya, Ibu titip doa. Sekali lagi saudara, engkau harus datang pada Tuhan secara pribadi, sebab Tuhanlah yang akan berperkara dengan hidupmu secara pribadi. Alami Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita semua punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu, puji Tuhan juga Ibu sudah disembuhkan ya. Karena memang benar hati yang gembira itu obat yang manjur. Ketika iman kita dipulihkan, maka biasanya juga akan mengikuti ya. Tubuh kita pun dipulihkan, sakit kita pun disembuhkan. Baik, sekarang kita akan baca Imamat pasal yang ke-8. Kemarin kita sudah selesai dengan pasal yang ke-7, saudara. Judul perikopnya pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Iya, sekarang kita masuk Imamat 8, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya, ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, ya, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, ya. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan.
Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan dan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakanlah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu di kepalanya. Dikenakannya lah tutup pada dada padanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jambang yang kudus. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya. Dikuduskannya semua itu, dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya. Dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangnya sedikit minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya di destar seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan, korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa. Jadi kita lihat di sini sebelum mereka dilantik sebagai imam, saudara, ditahbiskan menjadi imam, Harun dan anak-anaknya mereka juga harus menyembelih korban penghapus dosa. Dan sebelum dia yang akan melayani sebagai imam bagi jemaat yang akan membawa korban penghapus dosa, dia sendiri lebih dahulu. Imam itu harus lebih dahulu melakukannya. Jadi dikatakan di sana disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah, dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnyalah segala lemak yang melekat pada isi perut, uban hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tapi lembu jantan itu dengan kulit daging kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak ekornya yang berlemak, segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, ada yang di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu.
Dan ditaruhnyalah seluruh di telapak tangan kanan Harun dan telapak tangan kanan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semua itu sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya itu dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan, itulah satu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan, di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang ditinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi ke depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genap perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Dan seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang dalam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati. Karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Iya, jadi kita melihat keluarga Harun dan anaknya dipilih Tuhan, diangkat sebagai imam yang akan menjalankan tugas ya di dalam kemah suci ya. Dan kita lihat ketika mereka dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, harus menjadi imam-imamnya, mereka harus dikuduskan, baik dalam pakaian mereka, ya semua yang mereka pakai, bahkan hidup mereka dikuduskan. Jadi saudara, ya bagi kita juga semua ini menjadi satu gambaran bahwa ketika kita ini mau sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, maka kita juga harus dikuduskan. Hidup kita ya bukan hanya hidup, tetapi pakaian juga harus dikuduskan ya, karena kita semua sudah diberi jubah kekudusan yang harus kita jaga sampai Tuhan Yesus datang. Ya tidak terlalu banyak pembahasan di sini karena kitab Imamat ini ya banyak ya berbicara tentang ini, dan nggak terlalu banyak yang akan kita bahas, tapi setidaknya kita mengerti bagaimana ribetnya dulu ya zaman perjanjian lama. Kalau orang harus mempersembahkan korban itu harus gini, harus gini, harus gini. Ya aduh saudara, kita makanya kita benar-benar bersyukur ada di zaman perjanjian baru di mana Yesus lah yang sudah menjadi korban bagi semua ya dosa kita. Dia menjadi korban keselamatan, korban penghapus dosa ya, dan semua-semuanya. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Lewat setiap firman Tuhan, kami boleh diberi pengertian bahwa kami harus sungguh-sungguh hidup mengikuti firman-Mu Bapa. Biar kami punya pengetahuan akan kebenaran akan firman Tuhan, Alkitab, supaya itu menjadi dasar bagi kami melangkah dalam iman, supaya kami benar-benar menyembah sesuatu yang kami kenal. Terima kasih Tuhan, beri roh pengenalan yang benar akan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Engkau juga Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus terus pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Berkati Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan, semua yang mereka lakukan, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi iblis, kekhawatiran, yang terikat dengan segala roh-roh rokok, minuman keras, narkoba. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kelegaan
yang hari-hari ini juga bergumul dengan masalah hutang piutang, keuangan, Tuhan turut bekerja. Berkati juga setiap mereka yang sakit, Tuhan kami mengangkat tangan, kesembuhan terjadi. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit atau di dadamu dan perkatakan di dalam nama Yesus Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus, karena itu Tuhan beri kesehatan untuk kami boleh pakai tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Setiap mereka yang berkekurangan Tuhan memberkati. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia boleh diberkati menjadi bangsa yang subur makmur agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa sungguh-sungguh hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati. Roh jiwa dan tubuh kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga di atas bangsa-bangsa Tuhan memberkati. Di atas 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan berkati. Biarlah terjadi kebangunan rohani, kami diluputkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati yang kau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.